Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sesaat antara pelaksanaan sholat maghrib dengan sholat isya, menyimak sebagian daripada warisan Nabi Muhammad SAW, yaitu bagian daripada ilmu beliau semata-mata untuk menjadi bekal kita keselamatan, keberuntungan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih membahas tentang pentingnya mencari ilmu, pentingnya pengaruh ilmu dalam penghambaan pengabdian kita kepada Gusti Allah, pentingnya ilmu untuk membimbing kita bagaimana bermuamalah dengan Allah yang baik, bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia dengan baik. Nah, setelah kemarin para rawuh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memperjelas bahwasanya ilmu itu yang harus dicari adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, karena para rawuh sangat mengerikan dan sangat berbahaya ketika seseorang itu mendapatkan ilmu namun justru makin jauh dari Gusti Allah karena sebab ilmu tersebut. Ilmunya niku mboten bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmunya, hafalan semakin banyak, ilmu semakin banyak, tapi ternyata tidak membimbing dirinya untuk semakin dekat kepada Allah, maka tidak ada yang bertambah untuknya dengan ilmu-ilmu tersebut illa bu'da, kecuali kejauhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mengerikan sekali. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad misalnya, beliau menjelaskan, hadirin hadirat, tentang bagaimana pentingnya kita untuk mencari bagian daripada ilmu agama sebagai pedoman keselamatan kita dunia akhirat. Nah, beliau mengatakan setidaknya wajib bagi setiap seorang muslim untuk memahami daripada hal-hal yang sifatnya fardu ain untuk dirinya. Begitu pula juga harus mengenal tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk kemudian dihindari dan dijauhi. Nah, pokoknya tentang fardu ain yang bersentuhan dengan kita secara langsung, itu hukumnya wajibun untuk kita pelajari. Adapun ilmu yang terkait dengan zakat maupun haji, maka itu juga wajib, hadirin hadirat, bagi seseorang yang memang diwajibkan untuk menunaikan zakat. Mungkin dia berdagang, mungkin dia bercocok tanam, dia berprofesi, dan lain sebagainya daripada harta-harta yang wajib dizakati. Nah, maka sekarang diwajibkan untuk mempelajari ilmu seputar zakat. Begitu pula kok wonten tiyang badhe berangkat umroh nopo haji. Nah, ini pun wajib untuk mempelajari tentang bagaimana manasiknya,
bagaimana kesunahannya, bagaimana yang paling afdol, apa ya kiranya yang harus dihindari supaya kemudian ibadahnya menjadi sah. Lu termasuk hadirin hadirat adalah ilmu tentang muamalat. Lah niki penting sekali. Yaitu ilmu fikih muamalat niki, ilmu yang mempelajari tentang transaksi. Baik itu jual beli, baik itu sewa menyewa, baik itu pinjam meminjam, baik itu hutang piutang. Nah, ini wajib untuk dipelajari. Sayyidina Umar bin Khattab niku sampai pada zaman khalifah beliau, Sayyidina Umar niku membuat peraturan. Nah, ditulis la yabi' fi suqina illa man tafaqqah. Tegas Sayyidina Umar niki. Dilarang berjualan di pasar kami kecuali orang-orang yang sudah mengenal betul mengenai hukum seputar jual beli. Wa illa, karena jika tidak, dakhala fir riba sya'a am aba. Karena jika dia tidak memahami ilmu jual beli kok ternyata kemudian jual beli, maka dia akan terjerumus di dalam praktek riba. Sya'a am aba. Baik dia sadari maupun tidak disadari. Nah, sehingga wajib hukumnya bagi seseorang yang hendak menjalankan jual beli untuk memahami ilmu jual beli. Karena para rawuh ingkang minuli bahaya fatal ketika kok seseorang niku beribadah kepada Allah tidak menggunakan ilmu. Dikatakan di dalam kitab Sofatuz Zubat niku Imam Ahmad bin Ruslan mengatakan sebuah syair, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap seseorang yang menjalankan amalan ibadah namun tanpa didasari dengan ilmu pelaksanaan ibadah tersebut, a'maluhu mardudatun, amalnya tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, karena fatal, sangat fatal sekali ketika seseorang niku beribadah, kan eman-eman nggih. Seseorang beribadah ternyata ibadahnya selama ini keliru. Loh, sampai disebutkan salah sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan berapa banyak, ini hadis ini salah satunya disebutkan di Majmu' Kalam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Sampai mengatakan para rawuh, berapa banyak orang itu yang usianya sudah 60 tahun tapi satu saja daripada sholatnya belum ada yang diterima oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu mencari ilmu niki minal mahdi ilal lahdi dikatakan. Dari ditimang-timang oleh ibu sampai ke liang lahat tidak ada habisnya para rawuh mencari ilmu niki. Ibadah harus disertai dengan ilmu. Disebutkan salah sebuah kisah yang masyhur di kitab para ulama. Ada seorang abid, seorang ahli ibadah para rawuh. Saking beliau niki fokus ibadah sampai naik ke atas gunung, fokus ibadah, sholat, kemudian kholwat, baca zikir, memuji Allah, lama sekali. Sampai suatu ketika ada beberapa ulama niku penasaran, gimana kabarnya ya seorang ahli ibadah itu. Ayo kita sowan yuk. Nah, ini bahasa kalau jenengan saiki napa? Sowan nggih. Ayo sowan yuk, berangkat yuk. Kita parani, coba seperti apa itu beliaunya, kita pelajari, kita tiru amalan-amalan beliau. Ayo monggo berangkat para rawuh. Wah, enggak main-main niki, naik ke atas gunung ya. Naik ke atas gunung, Masya Allah. Dilihat orangnya ini beribadah
Ketika ada tamu disambut wong tamu nggih. Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka harus memuliakan tamu, dimuliakan tamu. Masya Allah, akhirnya ditanya hadirin hadirat, Masya Allah gimana ibadahnya Pak? Alhamdulillah lancar, dipermudah. Nah, terus kan karena ini kan di gunung sendirian hadirin hadirat. Loh, lah panjenengan kalau mau makan gimana? Oh gampang, di sini hutan ini banyak kok makanan-makanan. Saya kadang ya nyari ikan, nanti ya makan buah, banyak makanan ini. Alhamdulillah dipermudah. Nah, terus para rawuh diriwayatkan dalam kitab niku terdapat 1 ekor kambing yang diikat. Nah, orang ini penasaran loh, kenapa kok beliaunya niki abid niki ahli ibadah niki kok keliling mencari makanan. Lah kambing ini buat apa? Sehingga ditanya, loh lah kalau kambing ini buat apa kok dicancang seperti ini? Niki pangapunten, mohon maaf mungkin agak ekstrim. Akhirnya dijawab oleh ahli ibadah tersebut, kambing ini nah, karena ini kan menyendiri. Ini disebutkan dalam kitab ini. Ini kan sendiri, menyendiri di gunung. Nah, kambing tersebut dijawab oleh ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Dijawab oleh orang tersebut, kambing ini kalau tiba saya tadi itu berhasrat pangapunten ingin berhubungan suami istri, maka saya mendatangi kambing ini. Itu kaget, la ilaha illallah. Lah ini lu niatnya baik napa mboten? Baik sekali para rawuh, ingin beribadah, ingin fokus ibadah. Lu tapi tanpa ilmu, akhirnya berhubungan kali sinten? Kali kambing. Wedhus gibas. Hukumnya haram. Lu jadi itu ibarat membangun bangunan. Jadi habis beribadah datengin kambing, hilang lagi. Bangun, roboh lagi. Bangun amalan, roboh lagi. Taat, dosa lagi. Taat, dosa lagi. Nah niki gara-gara tanpa ilmu. Nah, sebagaimana diceritakan juga ketika ada seorang ahli ibadah keluar rumah, kemudian melihat ada bangkai, dia merasa jijik dalam hatinya. Seperti apa? Seperti nggak enak gitu dengan bangkai, melihat bangkai itu. Kemudian entah kenapa dia dibisikin oleh setan. Oh kamu ini orang soleh, kamu kok menghina makhluknya Allah, ada bangkai kok kamu hindari. Oh nggak diterima ibadahnya kamu. Nah, ini bisikan setan. Waduh kepikiran dia. Akhirnya dia mikir, ya Allah saya ini takut amalan saya nggak diterima gara-gara meremehkan makhluknya Allah, bangkai. Wis kalau gitu saya sholat sambil ngalungi tikus, bangkai tikus sebagai permohonan maaf. Nah, dia kira itu sesuatu hal yang baik, namun justru menjadikan salah kaprah. Lho niki banyak lho para rawuh. Hal-hal yang secara ilmu fikih niku keliru, namun banyak yang dianggap lumrah. Misalnya niki ada beberapa hukum fikih. Misalnya ini biar kawula panjenengan lebih perhatian kali ilmu nggih, waspada daripada kebodohan. Misalnya ketika khotib Jumat. Nah, setelah azan kedua niku para rawuh, kita diharamkan untuk menjalankan segala aktivitas bahkan ibadah sekalipun kecuali hanya fokus mendengarkan khutbah seorang khotib, menyimak seorang khotib. Sekalipun ibadah, nggih sekalipun ibadah. Lah bagaimana hukumnya sholat tahiyatul masjid? Diperbolehkan. Hanya satu tapi nggih, tahiyatul masjid saja. Misalnya kok panjenengan sampai masuk masjid pun khutbah. Nah niku yang diperkenankan hanya satu saja, yaitu sholat tahiyatul masjid. Lu'ib itu pun para rawuh diperjelas kali para ulama, itu pun rakaataini khafifataini,
2 rakaat yang ringan, jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena wazifah nopo fokus kita setelah azan kedua Jumat niku adalah menyimak khutbahnya khatib. Lu kadang sekarang boten nih. Khatib khutbah datangnya terlambat, sholat tahiyatul masjid, ditambahi sholat hajat, sholat taubat. Waduh, ini hukumnya tambah dosa, tidak boleh. Hukumnya dikatakan makruh karaha tanzih, bahkan ada yang mengatakan haram. Lu sholat nih tapi dilarang. Lu ketika kita nggak tahu ilmu, kan sholat kan hal-hal yang baik, nggih, hal yang mulia. Tapi karena di waktu yang salah maka justru mendapatkan dosa dibanding mendapatkan pahala. Misalnya juga ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Beliau mengatakan, ketika seseorang niku tidak memahami ilmu, maka dia akan terjerumus akan hal yang dimurkai oleh Allah, disadari napa mboten. Baik dia sadari atau tidak, baik dia sengaja atau tidak. Misalnya lagi ketika seseorang melaksanakan manasik, lagi ihram, haji nopo umroh, mungkin pengen cita-cita menikah ketika dalam keadaan ihram misalnya nggih. Loh, nikah di Mekah, nikah di Madinah sangat bagus sekali. Tapi tidak ketika masih dalam keadaan ihram. Lah niki boten misalnya tabarukan ya, barokah ihram. Akad nikah posisi masih statusnya masih apa? Masih muhrim, masih ihram. Akad nikahnya mboten sah. Akad nikahnya tidak sah. Karena syaratnya wali, termasuk syaratnya mempelai pria yang menjalankan akad nikah hendaknya tidak lagi ihram, baik haji maupun umrah. Nah niki misalnya kok ngambil barokah lho, barokah niki keadaan ihram langka nikah lho, tambah dak sah akad nikahnya. Akad nikahnya mboten sah. Misalnya lagi tentang aurat para rawuh. Aurat seorang lelaki. Aurat seorang lelaki niki ma baina surrah wa rukbah. Antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut apakah wajib ditutup? Wajib. Disebutkan dalam kaidah ilmu fikih, kaidah fikhiyah bahwasanya sesuatu ya yang tidak sempurna kecuali dengan menutup sesuatu tersebut, menjalankan sesuatu tersebut, maka hukumnya adalah wajib. Ma la yatimmu syai'un illa bihi fahuwa wajib. Maka menutup lutut termasuk menutup pusar niku hukumnya wajib para rawuh. Lah saniki boten. Kadang-kadang nggih laki kaki nggih banyak bulunya. Oh celanaan kok cekak misalnya nggih. Lho celanaan kok di atas paha seorang lelaki. Lho niki aurat. Niki para rawuh sama seperti seorang perempuan tidak memakai jilbab. Niku sama persis sekali. Tidak ada bedanya. Loh kita perhatian dengan aurat perempuan wajib, apalagi perempuan kerabat kita. Loh tapi kadang perempuannya pakai jilbab, masya Allah. Loh yang laki cekak, celananya sak paha. Loh niki keliru. Kenapa? Loh celana cekak tersebut sama seperti ketika seorang wanita tanpa jilbab, sama persis, tidak ada bedanya. Nah niki diperhatikan nggih. Nah niku aurat niku. Pakai celana 3/4 boten nopo-nopo, asal di bawahnya lutut. Nah niku termasuk hal yang dianggap lumrah padahal dosa, padahal haram, padahal keliru. Banyak sekali nggih. Misalnya juga merokok di teras masjid. Apa hukumnya merokok di teras masjid? Ar-Rohabah itu ya, Syekh Ismail Zain itu dalam fatwanya, beliau ini termasuk imam daripada mazhab al-Imam Syafi'i, ahlu sunnah wal jamaah, buatan radikal. Nggih, beliau ini. Nah, beliau menyatakan ketika ditanya apa hukumnya merokok di dalam masjid,
beliau mengatakan hukumnya haram. Apalagi jika di situ, sampai beliau mengatakan, apalagi jika merokok di masjid niku semata-mata karena istihza, bermain-main kali masjid. Beliau sampai mengatakan bisa dihukumi murtad, naudzubillah min murtad loh, naudzubillah min zalik. Niki boten fatwa radikal boten. Ahlus sunnah wal jamaah nyel nggih. Syafi'i nyel niki. Fatwa Al-Imam Ismail Zain niku. Nah, termasuk di teras masjid, karena teras masjid niku hukumnya hukum masjid. Nah, seperti yang di luar niki teras masjid, tapi hukumnya hukum masjid. Maka dilarang juga untuk merokok termasuk di teras. Lah ini kalau kita nggak tahu ilmunya para rawuh, hal yang mungkin kita nggak anggap dosa padahal dosa. Hal yang kadang kita nggak menganggap itu hal yang berat padahal berat. Nggih. Apa malih disediakno kopi misalnya, kopi sak jajane. Waduh. Lah repot niki nggih. Jadi betul-betul penting nggih mempelajari ilmu. Banyak sekali para rawuh sebetulnya hal-hal yang perlu kita perbaiki pada diri kita, pada masyarakat kita, tentang soal hukum-hukum fikih yang selama ini dianggap lumrah padahal ternyata butuh untuk diluruskan kembali. Nah, karena waktu yang singkat, maka enggak kita bahas semua itu, contoh-contoh saja nggih. Nah, contoh-contoh saja. Nah, kemudian kita lanjut. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, dan ilmu manfaat itu sabitun fil kitabi wa sunnah wa kutubil a'immah. Terdapat pada Al-Quran, dalam hadis Nabi, juga termasuk pada kitabnya para imam-imam. Di antara yang fenomenal kata beliau, waqad jama'ahul Imamul Ghazali fi kutubihil azimatil gadri. Dan Al-Imamul Ghazali Hujjatul Islam telah mengumpulkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa tersebut di dalam kitab-kitab beliau yang banyak sekali. Bagi mereka yang ingin membaca dan memiliki perhatian di dalam agama, kemantapan di dalam ilmu, sempurna di dalam keyakinannya. Wa alaika bil iktsar min qiraati kutubil hadits wa tafsir. Dan hendaknya engkau, niki nasihat untuk kaula panjenengan dari beliau. Hendaknya engkau bil iktsar, untuk memperbanyak min qiraati kutubil hadis, untuk banyak mengkaji kitab hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini para rawuh sudah terlalu jauh dari hadis-hadisnya Nabi, dari pesan-pesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian rutin seperti ini kita bahas sedikit-sedikit daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tafsir, dan membaca tafsir. Dan wa min mutalaati kutubil qaum amatan, juga mengkaji kitab orang-orang soleh secara umum. Fa inna dzalika fathun amun wa sulukun tam. Karena di dalam mengkaji kitab-kitab tafsir, kitab hadis lan kitab para ulama, itu terdapat pembukaan pikiran dan hati yang besar dari Allah, wasuluk tam, dan terdapat tata cara jalur menuju Gusti Allah yang sangat baik sekali melalui ilmu-ilmu yang tertuang dalam kitab-kitab tersebut. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh orang-orang yang soleh. Nah, kemudian para rawuh, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan, walakin yanbaghi lak, akan tetapi hati-hati daripada mengkaji ilmu-ilmu yang terlalu dalam. Nah, karena ilmu niku kan wonten level-levelnya, hadirin hadirat. Misalnya ilmu tauhid, nah niku ada level-levelnya. Ilmu fikih ada level-levelnya. Semua ilmu niku ada level-levelnya. Nah, kata beliau,
hati-hati, jangan sampai terburu mengkaji susunan-susunan ilmu yang terlalu dalam, sebagaimana banyak didapati daripada karya Syekh Muhammad Ibn Arabi. Ini kan terkenal nggih, filosof yang luar biasa, alim yang luar biasa, Al-Imam Ibn Arabi. Kata-kata beliau dalam sekali. Nah, itu kalau kita sebagai seorang awam membaca tulisan beliau letter luck, tekstual, boten kontekstual, bahaya. Nah, nanti akhirnya apa? Akhirnya salah paham, tambah gak karu-karuan. Ya, sehingga pesan beliau hati-hati, jangan mengkaji, jangan mempelajari yang terlalu dalam. Bahkan termasuk beberapa karya Al-Imamul Ghazali pun ada pembahasan yang cukup dalam. Jika belum mampu, jangan dulu, kata beliau. Sebagaimana Syekh Zarruq, beliau di dalam kitabnya Ta'sisil Qawaid menyusun sebuah kaedah kehati-hatian mengkaji kitab berdasarkan levelnya. Jadi kita kalau belum mampu jangan dikaji terlebih dahulu. Beliau mengatakan, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seandainya ada yang mengatakan tidak apa-apa, saya akan mempelajari kitab-kitab yang dalam tersebut, kitab-kitab yang pembahasannya terlalu dalam, tidak apa-apa, saya baca saja. Karena saya akan ambil yang saya paham saja, yang saya nggak paham ya saya tinggalkan. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, maka katakan betul, kamu betul. Jika kamu mengambil apa yang kamu paham, yang kamu nggak paham kamu tinggal, betul sekali. Itu bagus. Wa nahnu innama nakhsha alaik. Tapi saya ini cuma khawatir, apa yang engkau kira engkau memahami dengan betul, ternyata engkau keliru paham. Nah, pesan beliau kan ngoten, jangan terburu membahas ilmu, misalnya ilmu tauhid yang terlalu dalam sekali. Misalnya seperti Ummul Barohin, itu jika kita tidak berguru, membaca dengan guru yang tepat, yang bisa kita menyampaikan pada ilmu tersebut, maka sulit. Kalau ada orang yang mengatakan enggak apa-apa, saya akan baca kitab-kitab tersebut, apa yang saya paham akan saya ambil, yang saya enggak paham ya tak tinggal. Maka dijawab oleh Habib Abdullah Al-Haddad, kamu betul, tapi saya merasa khawatir, apa yang kamu kira kamu paham daripada kalam-kalam mereka itu, ternyata kamu memahaminya bukan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis kitab tersebut. Nah, sebagaimana kata beliau, itu terjadi kepada orang-orang yang mengkaji kitab-kitab yang terlalu dalam padahal belum mampu. Apa yang terjadi? Fasaru fi zindiqah wa ilhad. Akhirnya menjadi seorang zindik, akhirnya menjadi seorang yang tidak percaya Tuhan, akhirnya menjadi seorang yang ateis. Kepikiran terlalu dalam, bororau. Bagaimana ya Gusti Allah itu yang seperti ini gimana? Loh seperti ini gimana? Sifatnya ini gimana? Dibahas terlalu dalam. Akhirnya tidak kuat, kabelnya pedot. Mikir terlalu dalam, sarafnya putus misalnya, sampai pada akhirnya mengatakan, jangan-jangan Tuhan nggak ada. Lah, seperti itu. Ini akibat ketika mempelajari ilmu yang level tinggi tanpa bimbingan seorang guru. Karena ilmu niku para rawuh dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak, al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keilmuan niku, rantai keilmuan niku bagian dari agama. Jika kita hendak berguru, kita hendak ngaji kepada seseorang, maka kita lihat kemanakah orang ini berguru. Oh, berguru kepada gurunya ini jelas. Gurunya memiliki guru Syekh Fulan,
memiliki guru kiai fulan, guru-guru, sampai rantai tersebut nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulal isnad, jika bukan gara-gara sanad keilmuan, laqala man syaa ma syaa, maka siapapun bisa berbicara sesuai dengan yang diinginkan. Nah niki zaman sekarang nih. Lu gurunya siapa? Kiai Google. Gurunya siapa? Ustadz TikTok. Repot nih. Al-isnadu minad din. Sebagaimana juga disebutkan, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Pengambilan ilmu bagian daripada agama, maka perhatikanlah dari mana engkau mengambil agamamu. Karena para rawuh ingkang minulya, dari mana kita mengambil ilmu, bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis, bagaimana kita mengenal Allah, itu tergantung kepada siapa kita mengambil ilmu. Kepada siapa kita mengambil ilmu, dari beliaulah akan terbentuk bagaimana peribadatan kita kepada Gusti Allah, bagaimana ikatan batin kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita berakhlakul karimah, bersosial dengan masyarakat yang banyak. Itu semuanya tergantung dari siapakah kita mengambil ilmu yang diwariskan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas wirid yang keempat. Setelah sholat ngaji Al-Quran, wirid ngaji ilmu. Nah yang keempat niki para rawuh agak unik, wirid tafakur, tapi boten ngelamun nggih, boten ngelamun, tafakur. Bagaimana itu wirid dengan cara bertafakur? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.